saya Yohanes Banjarnahor, NIM 6722018-356 dari kelas Teknologi Jaringan D. Di sini saya akan menjelaskan langkah pertama, yaitu konfigurasi antara bangunan 1 atau router 1 dengan bangunan 2 atau router 2. Pertama-tama kita tentuin FLSM-nya dulu. Di sini untuk router, server dan klien sudah ditentukan premaxnya. Untuk router yaitu 16, kemudian untuk server 24 premax dan klien 24 premax. Kemudian setelah kita mengetahui premax 16, kita dapat menentukan netmax-nya. Untuk premax 16 yaitu netmax-nya 255.255.0.0. Kemudian untuk net ID pada routernya yaitu 172.16.0.0. Nah, sudah ditentukan. Kemudian untuk range minimal yaitu 172.16.0.1 hingga range maksimalnya itu 172.16.255.254. Kenapa kita bisa mendapatkan 172.16 hingga sampai 255.254 dari 0.1? Karena IP hostnya dari IP host dari premax 16 yaitu 65.536. Jadi kita tentukan setiap 255 akan naik 1. Nah, 255 dikali 255 dapatlah seperti ini. Nah, kemudian untuk broadcast saya mendapatkan 172.16.255.255 karena ditambah 1 dari range maksimal yaitu 254 tambah 1 yaitu 255. Kemudian untuk server saya mendapatkan netmax-nya yaitu 255.255.255.0 yaitu netmax dari premax 24. Kemudian net ID server yang sudah ditentukan yaitu 192, 168, 1 dan 0. Kemudian untuk range minimal yaitu 192.168.1.1 dan range maksimalnya itu 192.168.1.254. Nah, untuk 1.254 ini dari 1.1 itu didapatkan dari IP host premax 24. Nah, untuk IP host dari setiap premax kita dapat melihatnya di Google atau di search. Kemudian untuk broadcastnya di sini saya mendapatkan 192.168.1.255 dari 254 ditambah 1 dari range maksimal 254 ditambah 1 yaitu ketemu yaitu 255. Kemudian untuk klien memiliki premax 24 yang dimana netmax-nya 255.255.255.0 sama dengan netmax server. Kemudian untuk net ID klien yaitu sudah ditentukan 192.168.2.0. Kemudian untuk range minimal yaitu 192.168.2.1 dan untuk range maksimalnya itu 192.168.2.254 yaitu didapat dari IP host dari premax 24. Kemudian untuk broadcastnya kita dapat 192.168.2.255 didapat dari range maksimal ditambah 1. Oke, kita lanjut untuk konfigurasinya. Pertama kita masuk ke router 1. Pertama kita ketikkan fungsi conft, kita enter. Fungsi conft itu untuk masuk ke terminal supaya kita bisa masukin IP port yang ke-7. Kemudian kita masukin kabel yang saling berhubungan. Karena di sini antara router 1 dengan server 1 yang berhubung yaitu fast ethernet 0 per 0. Jadi kita masukin INT F 0 per 0 terlebih dahulu. Kita enter.
Kemudian di sini kita masukin IP address-nya. IP address-nya kita masukin 192.168.1.1 dari range minimal si server. Ini. Kemudian kita masukin netmax-nya. Netmax dari si server. Kemudian kita enter. Selanjutnya kita masukin NoSH, fungsi NoSH, yaitu no shutdown yang berfungsi untuk menyalakan portnya. Kemudian kita enter. Kemudian sudah selesai kita exit. Untuk kita dapat masuk ke port lainnya, kita harus masukkan fungsi exit. Kita enter. Selanjutnya kita masukkan port IP dari antar router, yaitu serial S0/0. Kemudian kita masukkan INT. Sebentar. Kemudian kita masukkan IP serialnya. Nah, ini didapat 172.16.01 dan netmax-nya 255.255.0.0 itu dapat dari sini. Ini untuk gedung 1 atau router 1, dan ini untuk router 2. Untuk IP add-nya. Untuk netmax-nya sama, yaitu ini. Kemudian kita enter saja. Selanjutnya sama, kita masukkan NoSH. Kemudian kita exit. Setelah itu kita masuk ke DHCP router satunya, router 1 IP DHCP pool. Nah, untuk penamaan setelah pool ini bebas, kalian boleh apa aja, boleh server atau R1. Saya buat router 1 aja, router 1. Kita enter. Kemudian kita masukin IP network. Dan netmax-nya. Nah, di sini kita pakai net ID dari si server itu 192.168.1.0. Kemudian untuk 255 netmax-nya kita dapat dari si server itu sendiri. Nah, untuk net ID ini untuk netmax-nya ini. Kemudian kita enter. Selanjutnya kita masukin default routernya. Default router. Default routernya sama IP-nya dengan range minimum dari server. Tidak usah masukkan netmax. Kita enter. Kemudian kita exit. Setelah itu kita mengecek cara IP-nya sudah masuk atau belum dengan mengetik do/sh IP root. Nah, directory connect, kemudian kita masukin lagi do/sh IP. Nah, dengan nama pool router 1 yang sudah saya masukin tadi, sama persis. Oke, kita enter. Kita cek apakah masuk. Di sini 192.168.1.1 sampai 1.254. Sama. Berarti sudah masuk. Kemudian kita pindah ke router 2. Cara pengerjaannya sama persis dengan router 1, cuman pembedanya yaitu IP-nya. Kita masuk ke T, kemudian INT.
developer 0 IP add. nya no SA, ini kita isi, kemudian kita masukin serialnya S0 per 0. Bentar. Jangan lupa masukin netmasknya, enter. Oh maaf, salah, saya lupa masukin fungsinya yaitu IP add. Kemudian kita no SA lagi, kemudian kita exit, kemudian kita masuk ke DHCP router kedua, full. Penamaannya tadi kan router 1, sekarang karena kita dari router 2 kita beri nama router 2 saja. Untuk namanya bebas ya, kalian boleh server atau R2. Enter. Kemudian masukin IP networknya atau net ID dari klien. Kemudian masukin default routernya. Default routernya itu sama dengan IP range minimum. Terus masukin netmask, enter. Kemudian kita exit. Kemudian kita cek apakah masuk IP route yang udah kita masukin. Udah connect. Kemudian kita cek lagi IP-nya, full router 2.1 sampai 2.254, kita cek sampai 2.54. Oke, sama. Kemudian kita pindah lagi ke router 1. Di router 1 ini selanjutnya kita saling menembak. Di router 1 kita akan masukin IP router dari router 2. Kemudian kebalikannya, yaitu router 2 kita masukin IP router 1. Kita IP dengan cara kita masukin net ID-nya. Net ID dari server. Dari klien maksudnya. Ini punya si klien, tapi kita sekarang berada di server. Oke, kita enter. Oh, lupa, kita masukin IP routernya dulu. IP routernya punya si router 2. Enter. Kemudian kita exit. Oke, selanjutnya sama kita lakukan. Kemudian kita exit. Kemudian sesudah itu semua, kita save IP-nya terlebih dahulu. Kita kembali ke router 1, kita save IP-nya dulu dengan cara copy. Kita save konfigurasi yang sudah kita lakukan tadi dengan cara copy run. Kemudian kita tab, jangan di enter. Kemudian kita tambah install. Kita tab lagi,
Kemudian di sini kita enter saja sekali, kemudian ada tanda tanya, kita enter lagi sampai oke. Nah, setelah oke, kita lanjut lagi ke sebelah, sama persis. Enter. Oke, sudah selesai. Sudah ke save cara konfigurasi kita. Kemudian kita ping, kita panggil nih. Nah, apakah router 2 itu terhubung dengan kita, atau bangunan kedua itu terhubung dengan bangunan ke-1. Dengan cara kita ketik ping 172. Nah, di sini kita masukin IP router si bangunan kedua. Kita enter. Sukses. Sini ada tulisan sukses. Kemudian kebalikannya. Kita enter. Sukses juga. Nah, berarti untuk pemanggilan ping antara bangunan 1 dengan bangunan 2 itu telah berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan file sharing. Lihat file sharing antara server ke klien itu sudah ada atau belum. Oke, setelah kita konfigurasi antara router 1 dengan router 2, selanjutnya kita akan menginstal Samba atau file sharing. Nah, di sini untuk Ubuntu serta passwordnya saya buat waktu Windows 7.iso saya buat menjadi VMDK, dan saya membuat username serta passwordnya seperti yang tertampil. Ubuntu dan passwordnya 1-9. Kemudian kita ifconfig. Nah, setelah itu di sini config min-a itu untuk melihat interface yang sudah ada atau bawaan. Nah, di sana ada NS3 dan NS4. Kemudian ifconfig. Nah, di sini tidak ada NS3 dan NS4 karena kita belum memasukkannya. Cara masukkannya kita klik nano. Dan NS33 ini kita ganti jadi 3, kemudian kita tambahin yang 4. Kemudian kita save, kemudian kita reboot. Tunggu sebentar. Kemudian kita cek lagi ifconfig. Nah, tadi kan kosong nih kalau ifconfig saja. Tadi kosong, sekarang udah ada NS3 dan NS4. Nah, kita udah masukinnya di nano interface. Nah, kita bisa lihat ternyata NS3 yang memiliki IP server kita, yaitu 192.168.1.2. Kemudian untuk IP internetnya dimiliki oleh NS4, yaitu 192.168.1.122.100. Kemudian
karena kita ingin menginstal Samba, kita akan mengkomen NS3 nya karena kita membutuhkan IP internetnya saja, tidak IP servernya. Kemudian kita reboot. Kita tunggu. Nah, kemudian kita install Sambanya dengan cara apt-get spasi install si Samba. Untuk melanjutkan kita ketik play. Tunggu sebentar. Nah, telah selesai. Nah, kemudian kita masuk ke nano. Kita scroll paling bawah. Nah, di sana kalian bisa lihat ada folder yang bernama profile, printers, dan print. Nah, kita tambahin folder. Kita tambahin folder share. Nah, di sini saya akan jelaskan. Komen itu untuk pesan di folder share kita. Kemudian path itu bernama Ubuntu karena kita pakai username yang sudah kita buat saja. Kemudian untuk browsable itu agar semua klien bisa akses file share-nya. Kemudian untuk read only itu untuk file share-nya hanya dapat file share-nya itu klien hanya dapat membacanya, dan untuk yang penguploadnya itu cuman server saja. Untuk klien tidak bisa menguploadnya, hanya bisa membacanya atau meng-read. Oke, kemudian kita simpan.
Maaf, tadi harusnya saya tunggu baru saya tulis sm. Nggak usah dibaca itu, kita tunggu. Pokoknya sudah service smbd restart, kita enter, tunggu saja dulu sampai keluar Ubuntu home Ubuntunya lagi. Kemudian kita masukin lagi smb as wd spasi min a c ubuntu, kita enter. Passwordnya samakan aja 9. Kemudian kalau udah ada edit user Ubuntu, berarti sudah berhasil instalasi Samba kita. Kemudian kita cek. Nah, kemudian setelah kita berhasil install Sambanya, tadi kan untuk instalasi Samba yang di komen itu tadi yang NS3. Nah, sekarang agar dapat di-share ke desktop, ke Windows, nah kebalikannya, kita aktifkan yang NS3 dan kita komen yang NS4. Kemudian sebelum agar dapat diperbarui, nah kita reboot terlebih dahulu. Tunggu sebentar. Nah, kemudian sudah selesai, kita cek nih ifconfig. Nah, kita cek nih, berarti sudah benar. Nah, ini sudah kita bisa lakukan di Windows 7. Tetapi sebelum itu kita buat dulu nih folder serta txt-nya. Dengan cara masuk dulu ke foldernya. Kemudian kita buat txt-nya dengan cara nano. Untuk nama txt-nya itu bebas, serah kalian. Enter, kita masukin. Nah, kemudian kita pindah ke sini. Maaf ya, ini soalnya kursornya agak jelek, agak lambat ya. Kita tag ke library dulu, kita ke network. Nah, kemudian kita turn on. Setelah turn on kita yes. Kemudian kita masukin IP servernya ke sini, ke change adapter, properties di local area connection 2. Kita klik yang version 4. Kita klik use the following dan server address. Kemudian kita masukin IP servernya. Oke. Kita silang. Nah, kemudian kita coba di sini di network, apakah keluar folder folder dan filenya setelah kita mengakses IP servernya. Nah, keluar. Nah, kemudian di sini kita masukin aja Ubuntu dan passwordnya 1-9. Nah, kita bisa lihat ada filenya. Kemudian kita lihat APC-nya, itu sama dengan apa yang kita sudah buat juga di Ubuntu servernya.
Nah ini, sama kan? Oke. Demikian topologi dan pengerjaan file sharing antara server ke klien Windows 7 saya. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.